Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 113. Ini, bagaimana cara memperbaikinya? Dalam perjalanan untuk bertemu Paman Jiwu, Li Changshu sedikit terjerat dalam membiarkan Taoist kertas mempertahankan kecepatan pelarian bumi yang bisa dicapai tuannya saat ini. Dia menggunakan manusia Tao kertas untuk datang ke sini menggantikan tuannya, dan dia ingin menangkap ekor rubah pihak lain. Akibatnya, sekarang, ekor rubah dibakar olehnya dengan sama di True Flame, hanya menyisakan beberapa residu yang langsung diledakkan tadi. Meskipun masih ada sisa-sisa bola penyerap jiwa, itu akan segera menghilang sepenuhnya. Li Changshu telah menganalisis kemungkinan ini. Kedua surat itu mungkin tipuan, satu-satunya musuh guru yang ingin menipu guru sampai saat ini dan melakukannya secara diam-diam. Tapi yang tidak diharapkan Li Changshu adalah musuh guru diam-diam menyewa Yaozu True Immortal Realm untuk melakukan pembunuhan. Dari sisa jiwa Li Panjing, terlihat bahwa yang muncul di depan Li Panjing adalah pria bertopeng yang mengenakan jubah magis. Mengingat pihak lain pasti akan menggunakan trik untuk melakukan hal semacam ini, informasi kecil ini tidak ada artinya. Roh kelabang ini juga dianggap sial. Dia datang ke sini jauh-jauh dari Luzu di Beiju, dan membelot ke keluarga monster yang dikenalnya di sini. Kota Lindong ini dipilih oleh Li Pan. Li Panjing awalnya mengira ini adalah bisnis yang mudah dan menguntungkan. Dia telah bersembunyi dalam kegelapan selama beberapa bulan, dan sedang menunggu pertemuan larut malam dengan orang yang dituju, dan menendang peri kotor ini sampai mati dengan kakinya. Tidak pernah menyangka tanggal yang disepakati akan jauh. Masih ada lebih dari sebulan, dan kelabang itu hilang dengan sendirinya. Li Changshu menyingkirkan mutiara penghancur jiwa, mendesah pelan di dalam hatinya, dan tidak terlalu terjerat dalam masalah ini. Mungkin ini takdir. Li Changshu dengan sengaja menghembuskan nafas, dan Jiwu dengan cepat menangkap Qi Yuan yang bergegas ke bawah tanah. Pendeta Tao pendek itu terbatuk dan meletakkan tangannya di belakang punggung, menandakan bahwa dia tidak melanggar aturan tadi. Pemilik dengan postur anggun diikat dengan tali peri olehnya saat ini, dan dilemparkan ke bawah pohon. Kakak senior, apakah kamu belum menanyainya? Qi Yuan perlahan keluar dari rerumputan, sementara Jiwu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Jiwu berkata, adik laki-laki, saya baru saja menghitung untuk saudara laki-laki saya, tetapi metode perhitungannya tidak sempurna. Saya hanya dapat menemukan bahwa manfaat monster ini tidak kecil. Li Changshu menghela nafas dengan sengaja, dan berkata, kali ini saya pikir ada sesuatu yang pantas dan berharga. Petik 2, saudara muda, jangan berpikir begitu, kata Jiwu dengan serius. Kamu dan aku sama-sama penyelingki manusia, dan tugas kita adalah melindungi umat manusia ketika kita memasuki umat manusia, bangunan. Itu adalah bencana. Saya tidak tahu berapa banyak keluarga fana yang telah dihancurkan, istri dan anak-anak mereka telah dipisahkan, dan berapa banyak manusia fana yang telah dihisap oleh mereka, dan umur mereka telah habis hilang. Li Changshu tersenyum dan menggelengkan kepalanya di sampingnya. Kesadaran tuannya cukup baik. Setan ini juga melakukan kejahatan, kata Jiwu, meskipun dia memiliki pahala dan kebajikan untuk melindungi tubuhnya, kita tidak bisa mengabaikannya. Dan ketika dia bangun, mari kita tanyakan sedikit padanya, lalu lakukan. Jiwu memberi isyarat menyeka lehernya, dan berdiri di samping. Qi Yuan mengacungkan jempol dan berkata baik sambil tersenyum. Kata baik sebenarnya adalah kata untuk mengungkapkan penegasan seperti baik dan bisa, dan ini banyak digunakan oleh generasi praktisi Qi yang lebih tua. Bayangkan saja, seorang peri tua dengan rambut putih, wajah awet muda, dan sikap abadi datang menunggang awan. Setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada murid-muridnya, dia mengangguk dan tersenyum, dan berkata, Oke, sedang, itu dia, perbaiki, itu terlalu ketinggalan zaman. Jika peri tua itu menjentikkan kebutannya dan dengan tenang mengucapkan kata, baik, tidak hanya itu tidak dapat diprediksi, tetapi temperamennya sendiri juga akan menjadi lebih misterius. Li Changshu tidak terlalu suka mengucapkan kata, baik. Setelah dia memetik buah umur panjang, setelah sekian lama, dan mentalitasnya sudah tua, ketika berbicara dengan generasi mudanya, dia mungkin akan berkata, tenang, mari kita mulai bisnis. Jiwu dan Li Changshu, yang berpura-pura menjadi Qi Yuan,
membawa penjaga toko Hualu, yang mungkin adalah rubah berekor 6 dan tidak bisa bangun, dan menghilang di tepi laut Cina Timur. Mereka juga khawatir beberapa master monster akan datang untuk membalas dendam, jadi mereka terus berpindah tempat persembunyian. Membunuh makhluk hidup dengan kebajikan secara alami akan menarik karma. Tetapi para penyihir melakukan kejahatan di dunia, dan jika mereka tidak membunuh mereka, mereka akan kehilangan prinsip menyelamatkan gerbang keabadian. Jiu dan Qi Yuan juga berdiskusi, jika tidak berhasil, mereka akan membawa iblis rubah betina ini kembali ke gerbang Duxian dan memenjarakannya, lalu menghukumnya setelah kekuatan jasanya menghilang. Sebelum itu, perlu untuk menyiksanya dengan jelas, mengapa iblis ini mengikutinya, dan perbuatan baik apa yang dia lakukan. Setengah bulan kemudian, kakak Jiu, berapa banyak obat yang kamu berikan padanya? Tidak banyak, sepanjang hari. Sebuah pil ajaib yang dianugerahkan oleh Penatua Wan. Li Changshu, penjaga toko Hualu ini hanya berada di tahap tengah negeri ajaib sejati, jadi tentu saja dia tidak bisa menangani kekuatan obat. Masalah kota Lindong telah diselesaikan sebelumnya, dan Li Changshu tidak ingin menunggu di sini lebih lama lagi, jadi dia diam-diam menggunakan penawar. 3 hari kemudian, Bansi yang menawan akhirnya terbangun. Ketika dia bangun tepat saat senja, dia diikat ke tepi pantai di pulau tak berpenghuni dengan tali peri. Perilaku penjaga toko itu tidak sederhana. Setelah bangun, tidak ada kelainan, dan dia memejamkan mata dan tertidur di sana, diam-diam mengamati kedua Taois itu dengan akal sehatnya. Setengah jam kemudian, jejak kupu-kupu berwarna-warni di dahi penjaga toko wanita bersinar terang, dan seberkas aroma gelap menyebar dengan tenang di tubuhnya. Dia dengan cepat mengeluarkan bip di sana, bulu matanya yang panjang bergetar, dan membuka matanya. Jiu dan Qi Yuan, yang menghadap ke laut dan bermeditasi juga membuka mata mereka bersama. Akhirnya bangun. Jiu segera berdiri, menyapu lengan bajunya, memegang pedang peri dengan sarungnya, berbalik dan hendak naik untuk menanyai monster itu. Tapi, saat Jiu berbalik, sepertinya ada cahaya redup di bawah pohon di matanya. Bansi yang terperangkap oleh tali peri itu begitu anggun dan menawan. Jiu meletakkan pedang yang dibawanya, menghentikan langkahnya, menatap ke depan dengan saksama, dan mulai bernapas sedikit pendek. Qi Yuan, di samping juga terlihat seperti ini, dan frekuensi bernapas dan mengibahkan lebih baik daripada Jiu. Namun, penampilan kertas Tao itu sengaja dibuat oleh Li Changshu. Sungguh pesona yang kuat, orang yang berpura-pura menjadi master awalnya adalah seorang kertas Tao dengan beberapa kekuatan roh primordial. Setelah Bansi diam-diam melakukan kekuatan supernatural, Li Changshu juga merasakan sedikit perubahan dalam pikirannya. Dia diam-diam melafalkan mantra pembersihan hatinya, dan hatinya tiba-tiba menjadi jernih. Ini adalah pertama kalinya Li Changshu bertemu dengan kekuatan gaib semacam ini, dan dia juga meminjam. Saya juga meminjam kertas Tao untuk diamati dengan cermat. Kekuatan supernatural semacam ini disebut pesona. Ketika monster kuno makmur, beberapa monster akan berspesialisasi dalam metode ini untuk menjebak tuan monster dan menemukan pendukung untuk diri mereka sendiri. Saat ini, Bansi tidak hanya menampilkan pesona, tetapi juga menunjukkan pesona wanita itu sendiri, postur, sikap, mata, tatapan, dan bahkan membuka dan menutup bibirnya jelas sejalan dengan pesona. Segera, Li Changshu menemukan bahwa Master Jiu sedikit kewalahan. Pendeta Tao pendek mengambil langkah kecil ke depan. Jika Master Jiu dikendalikan oleh pesona lawan, segalanya akan menjadi sedikit merepotkan. Jadi, retak, gulungan lukisan terlepas dari manset Qi Yuan, tiba-tiba menghantam pantai, dan terbuka sedikit dengan sendirinya. Qi Yuan melihat ke bawah, matanya penuh kebingungan, tetapi dia bergumam. Bukankah ini gulungan gambar yang diberikan oleh Changshu? Kakak senior, kakak senior. Jiu menjawab dengan santai, kakak junior, ada apa? Qi Yuan mengambil gulungan lukisan di tanah, berjalan ke sisi Jiu, dan perlahan-lahan menyebarkannya, bahu Tuan Wu. Jiu menundukkan kepalanya tanpa sadar, dan melihat gulungan gambar yang perlahan terbuka. Pada saat ini, dunia di mata Jiu semuanya berwarna merah muda. Gulungan gambar dibuka setengah kaki, dan dia bisa melihat sudut gaun, dan Jiu juga sedikit penasaran. Saya ingin melihat keindahan di bawah pohon, dan saya ingin melihat siapa yang ada di lukisan itu. Segera setelah itu, gulungan itu terbuka 1 inci lagi, memperlihatkan wajah orang dalam lukisan itu. Lihat wajah keriput,
lihat rok panjang yang longgar, dan lihat jari-jari anggrek yang sedikit terjepit, dan ujung jari yang menguning. Dalam sekejap, Jiwoo sepertinya mendengar suara ding yang lembut, dan suara merdu di telinganya menghilang seketika. Pendeta Tao pendek mundur 3 langkah, menahan napas, matanya kembali jernih dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya penuh energi. Saya tidak bisa menahan diri untuk menggigil beberapa kali. Bansi di bawah pohon mengerutkan kening, tetapi terus mengerahkan kekuatannya, tapi sepertinya kekuatan gaibnya tidak berpengaruh sama sekali saat ini. Punggung Jiwoo dipenuhi keringat dingin, dan dia berkata dengan suara rendah, apa yang terjadi? Di samping, Qi Yuan terus perlahan membuka gulungan lukisan. Kakak senior, lihat, kuas ini sangat bagus. Petik 2. Aku, Jiwoo melihat ke bawah ke gulungan gambar yang setengah terbuka, keindahan di atasnya dalam berbagai pose, dan tidak ada gelombang di hatinya. Jiwoo mengerutkan kening dan berkata, saudara muda, apa ini? Petik 2. Oh, ini adalah hadiah dari umur panjang. Qi Yuan berkata dengan senyum masam, aku jatuh begitu saja karena suatu alasan. Chang Shu membuat olok-olok orang miskin, mengatakan bahwa orang miskin semakin tua, jadi saya akan memberikan gambar keindahan aneh ini. Petik 2. Untungnya, ada benda ini. Jiwoo menyipitkan matanya dan menatap Bansi di bawah pohon. Dengan dentang, Jiwoo mencabut pedang peri, menggertakkan giginya dan mengutuk, beraninya kamu menggunakan pesona untuk menipuku. Kamu ingin mati. Petik 2. Di bawah pohon, penjaga toko Hualu mengerutkan kening, tetapi tersenyum lembut, menunjukkan pesona yang indah, dan senyum yang menyedihkan sepertinya burung phoenix dengan air mata berlinang, seperti anggrek yang mekar sendirian di angin dan debu. Pendeta Tao tua di sebelahnya muncul lagi dengan gulungan di tangannya. Kakak, lihat karakter ini, lukisan Chang Shu benar-benar bagus. Jiwoo menunduk, seolah wanita tua dalam lukisan itu hidup kembali, dan berkedip pada dirinya sendiri. Tao kecil itu bergidik lagi. Melihat Bansi di bawah pohon lagi, tadi dia merasa seperti anggrek yang mekar sendirian di angin dan debu, tapi sekarang langsung menjadi rumput ekor anjing di mana-mana tertiup angin dan debu. Jiwoo mengangkat tangannya dan melemparkan pedang ke arah penjaga toko Hualu. Pedang tajam menyapu telinganya dan menembus ke dalam pohon besar. Kali ini, penjaga toko Hualu akhirnya benar-benar terkejut. Dia menatap gulungan gambar di tangan Tao tua di sebelahnya, dan tentu saja tidak bisa melihat isi gulungan gambar saat ini. Tapi dia yakin bahwa gulungan gambar inilah yang membuat mereka berdua mengerti, singkirkan mantra sihir yang telah dia gunakan dengan seluruh kekuatannya hampir secara instan. Ini, senjata ajaib apa? Jiwoo segera membuang puluhan jimat, tanpa usaha apapun, benar-benar menekan kekuatan iblis dan jiwa iblis Bansi yang diikat oleh tali peri. Jiwoo juga memandang Qi Yuan, dan bertanya melalui suara. Adik laki-laki Qi Yuan, apa sebenarnya ini? Gambar Bai Mei Lao Hou, produk yang harus dimiliki oleh praktisi Qi untuk berlatih Taoisme, bermeditasi, dan menolak pesona. Beri aku pandangan kedua pada saudara Wei. Ini, baiklah. Meskipun hal ini baik, saudara, tolong jangan lihat itu, bagaimanapun juga, saudara juga orang dengan pendamping Tao. Jiwoo tersenyum dan berkata dengan tenang, jangan khawatir, tidak ada masalah. Keponakan Chang Shu benar-benar pelukis yang baik. Dengan kerangka merah muda, tahun-tahunnya terbuang sia-sia. Lebih baik hidup bahagia dan melepaskannya. Li Chang Shu, efeknya tidak terlalu bagus. Nanti, saya akan menyiapkan beberapa batang naga beracun untuk paman saya. Lagi pula, jika paman saya benar-benar menjadi seorang Taois, maka saya juga akan memiliki karma dengan paman saya sih. Setengah hari kemudian, Taois kertas Jiwoo dan Li Chang Shu terbang menuju Dongsheng Shenzhou di atas awan. Keduanya tidak membunuh Bansi secara langsung, mereka telah mempertanyakan asal-usul iblis, dan setelah pesona pihak lain tidak berfungsi, mereka tidak melawan terlalu banyak dan dengan cepat mengakui hak mereka. Sederhananya, iblis rubah ini percaya diri, dan diharapkan mereka berdua tidak akan bunuh diri yang memiliki perlindungan berjasa. Sama seperti manusia memiliki kebaikan dan kejahatan, begitu pula iblis. Rubah berekor 6 ini telah berlatih selama lebih dari 6.000 tahun. Dia hanya menjadi penjaga toko di rumah bunga, mengumpulkan uang, dan menjinakkan iblis kecil. Dia tidak secara langsung menyerap yang energi orang biasa hal-hal. Tapi dia tidak melakukan perbuatan baik. Pahala ini diturunkan dari nenek moyangnya.
nenek moyangnya diam-diam telah menyelamatkan banyak ras manusia selama Perang Lik. Setelah kemakmuran besar umat manusia, mereka memberinya sedikit pahala. Ras monster semacam ini dengan perbuatan baik dan nenek moyang yang telah melakukan pelayanan baik kepada umat manusia tidak mudah untuk mereka berdua hadapi. Jadi mereka membawa mereka kembali ke sekte untuk dihukum. Saudara muda, kata Jiwoo, bisakah Anda meminjamkan foto kecantikan Anda? Saya khawatir, para tetua di sekte akan ditipu olehnya. Meskipun itu bukan masalah besar, itu masih akan membuat para senior membodohi diri mereka sendiri. Li Changshu sedikit setelah ragu-ragu, dia masih menyerahkan foto itu. Ini hanya lukisan biasa, ini hanya dikandung dengan cerdik, dan itu bukan masalah besar. Dan hal serupa, dia. Bab 114, Saudaraku, gerbang gunung sudah terlihat, dan monster ini tidak dapat membuat gelombang apapun. Kamu dan aku, ucapkan selamat tinggal di sini. Petik 2, 300 mil di luar gerbang gunung Duxianmen, di awan yang sama, Li Changshu berpura-pura menjadi seorang Tao tua Qiyuan. Dia tiba-tiba mengucapkan selamat tinggal pada Jiwoo. Junior Brother Qiyuan, kenapa kamu tidak pergi ke Hall of Rewards and Punishment bersama-sama? Jiwoo sedikit heran, kali ini iblis juga setengah dikreditkan oleh adik laki-laki, jadi kita harus pergi untuk menerima hadiahnya bersama. Qiyuan berkata sambil tersenyum, hadiah ini, dan tas hewan roh ini, tolong berikan kepada dua murid saya. Terus terang, saya masih memiliki masalah penting untuk bergegas kembali ke kota Lindong. Setelah penundaan seperti itu, jika saya kembali lagi, waktunya hampir sama dengan janji temu. Waktunya bertemu. Jiwoo mengerutkan kening dan mengangguk, ragu untuk berbicara. Qiyuan memberi hormat, berbalik dan hendak mengusir awan. Tapi, Qiyuan baru saja terbang kurang dari setengah zang, dan Jiwoo berkata, tunggu sebentar, saudara. Bisakah kamu memberitahu saudara Wei, siapa yang kamu kencani? Li Changshu merasa lega dari lubuk hatinya. Paman, mengambil trik, lalu mudah ditangani. Iya. Li Changshu sengaja menunjukkan ekspresi malu, dan kemudian menghela nafas dengan sedih. Jangan berani berbohong kepada kakak laki-laki. Beberapa bulan yang lalu, kakak perempuanku mengirimiku 2 surat memintaku untuk bertemu di kota Lindong. Petik 2, Jiwoo jelas terkejut, mencubit jarinya untuk menghitung, dan menegaskan kembali ingatan yang cukup dalam di hatinya. Untuk sesaat, kulit Jiwoo sangat aneh. Dan apa yang dikatakan Jiwoo selanjutnya agak di luar dugaan Li Changshu. Ini benar-benar tidak mungkin. Junior Brother Qiyuan, seseorang pasti menghalangi masalah ini, atau berkomplot melawanmu. Kakak senior, apa maksudmu dengan ini? Wajah Zi Tao menunjukkan sedikit kecemasan yang tepat, dan dia buru-buru berkata, kakak senior, tolong klarifikasi. Pokoknya, itu tidak mungkin. Kakak Jiwoo. Qiyuan segera melangkah maju, membungkuk berulang kali, memohon Jiwoo untuk mengatakan yang sebenarnya. Jiwoo tidak tahan untuk membujuknya, jadi dia menghela nafas pelan dan berkata dengan suara yang dalam. Kakak perempuanmu meninggal 8 atau 900 tahun yang lalu, dan sisa jiwanya bereinkarnasi. Aku melihat ini dengan mataku sendiri. Tahun itu, saudara muda, Anda memulai perkelahian dengan saudara muda Kuaisi dari puncak Xianlin, dan saudara muda Kuaisi diam-diam menyerang Anda. Anda melukai Daoji dengan serius. Meskipun Anda menyelamatkan hidup Anda tidak dapat terus berlatih. Kakak perempuan Anda Wan Jiangyu pergi keluar dari gerbang gunung secara pribadi, mengatakan bahwa dia akan pergi. Saya meminta tuanmu yang bepergian ke seluruh dunia untuk kembali menemui Anda. Tetapi sebenarnya, dia pergi ke Beijuluzu untuk menemukan obat harta karun untuk Anda perbaiki Yayasan Dao. Ketika para tetua di pintu mengetahuinya, mereka segera mengirim saya dan 2 diaken lainnya mengejarnya. Tetapi ketika kami menyusul, dia sudah berada di kedalaman Luzu di Beiju, jiwanya terluka oleh binatang buas, dan dia sekarat. Kami bertiga mencoba yang terbaik, tetapi kami tidak dapat menyelamatkan bibit perinya. Kakak perempuanmu sedang sekarat. Kata-kata terakhir, minta kami bertiga untuk mengatakan bahwa kami belum menemukannya, apalagi memberitahumu tentang itu. Tulang-tulangnya dikubur oleh kami bertiga. Jika kamu tidak percaya ini, aku bisa membiarkan mereka memberitahumu. Katakan, kakak laki-laki Qiyuan, apakah kamu baik-baik saja? Qiyuan gemetar, matanya kehilangan ekspresi, dan dia mundur beberapa langkah dengan air mata berlinang.
Li Changshu tidak pernah memikirkan bagaimana memerankan drama pahit semacam ini, dan dia hanya bisa menggunakan imajinasinya sendiri saat ini. Untungnya, Jiwoo menutup matanya dan menghela nafas pelan, dan tidak tahan untuk melihat lebih jauh. Jiwoo tidak ingin membicarakan masalah ini, tetapi dia khawatir saudara muda Qiyuan akan benar-benar jatuh ke dalam skema tertentu. Dia, di mana dia dimakamkan, tempat di mana kabut beracun membingungkan, tidak ada tulang yang tersisa. Adik laki-laki, jangan terobsesi dengan ini, dia sudah bereinkarnasi. Jiwoo masih ingin kenyamanan, tapi Qiyuan sudah menangkupkan tangannya dan memberi hormat, tetap diam, menundukkan kepalanya dan terbang menuju gerbang gunung. Kakak senior, aku ingin diam. Kakak Qiyuan. Jiwoo juga tahu bahwa Qiyuan sedang patah hati, jadi dia tidak banyak membujuknya. Dia membawa tas binatang roh dan mengikuti perlahan. Tao pendek ini juga penuh emosi, menggelengkan kepalanya dan mengerang pelan. Cinta itu sedih, hati Dao gelisah. Menanyakan, apa itu cinta di dunia? Itu akan mengajari orang, kamu tidak bisa tidur di malam hari. Memikirkan pendamping Tao-nya, Jiwoo dia menunjukkan senyum lembut. Tiba-tiba, wanita tua yang menawan muncul di depan pendamping Tao-nya. Ding! Jiwoo langsung menggigil. Tengkorak merah muda, kulit dicat dan tulang putih, mengolah Taoisme adalah masalah serius. Pada saat yang sama, di pondok jerami di puncak Little Kiong, Li Changshu membuka matanya dengan mata yang rumit. Di balik masalah ini, sebenarnya ada rahasia seperti itu. Sayang sekali kertas Taois yang berpura-pura menjadi master, secara logis, tidak bisa bertanya terlalu banyak. Kalau tidak dia harus bertanya dengan hati-hati, dan kemudian menyelidiki detailnya, peduli dengan hati-hati. Kali ini, dari Paman Jiwoo, mengetahui siapa musuh tuannya, sangat bermanfaat. Xian Lin Feng, Kuaisi, ini adalah keabadian sejati, yang tidak terkenal di sekte, dan Li Changshu hanya melihat nama ini secara kebetulan di daftar Balai Baifan. Sebagai makhluk abadi sejati di sekte, popularitas dan pengakuan orang ini jauh lebih rendah daripada Paman Jiu dan Paman Jiwoo, keberadaan yang unik dan individual. Orang ini, berkelahi secara pribadi, menyerang dan melukai guruku, dan guruku harus membubarkan Suoxian dengan tentara. Terlebih lagi, aku terpaksa pergi ke Beizu atas inisiatifku sendiri untuk beberapa tumbuhan abadi, yang menyebabkan banyak masalah sejak saat itu sebab dan akibat. Sekarang saya tahu, Anda juga secara tidak langsung membunuh paman saya dan kakak perempuan saya tercinta. Kurung siku tutup, rekan Taois. Tatapan Li Changshu memancarkan sedikit tekad, tetapi dengan cepat menghilang. Dia baru saja mendengar dia bergumam. Karma kita terlalu besar. Li Changshu terus berpikir dalam hatinya saat dia bangkit dan mondar-mandir di dalam gubuk. Jangan terburu-buru, membunuh atau menghancurkan musuh abadi sejati tidak sulit bagiku saat ini. Tetapi masalah ini terkait dengan situasi masa depan mereka bertiga di Duxianmen, jadi kita harus mencari stabilitas. Tugas paling mendesak sekarang adalah memutuskan apakah akan memberitahu guru tentang masalah ini. Memikirkannya dengan hati-hati, Tuan juga. Peri laki-laki yang menyedihkan, fondasi menjadi peri dihancurkan, kakak perempuan senior pergi dan tidak kembali, tuannya keluar dan tidak kembali, berubah. Menjadi peri keruh dan dihitung oleh orang lain, bahkan tidak ada teman dekat di gerbang peri, dan dimainkan oleh magang setiap hari. Batuk, yang terakhir tidak. Bagus hitung. Tidak lama kemudian, Li Changshu sudah memiliki rahasia di dalam hatinya. Dia mengeluarkan jimat giok kurir berkualitas rendah, meniru tulisan tangan dari dua huruf pertama, dan menulis dua kalimat. Mengetahui bahwa Anda baik-baik saja, saya merasa nyaman. Jangan merindukanku lagi, mulai sekarang. Petik 1. Kemudian, saya menjelaskan kepada tuan saya bahwa saya tinggal di kota Lindong selama beberapa hari, menemukan jimat batu giok ini di samping bantal saya, tetapi tidak menemukan keberadaan orang yang saya temui, dan kemudian saya bertemu guru Jiwoo dan bergandengan tangan, melenyapkan iblis. Mengatakan kebenaran langsung kepada tuannya, hati tuannya pasti sangat sunyi, dan tahu dari Zuoxian pada dasarnya tidak stabil. Dengan cara ini, untuk membuat tuannya berpikir bahwa tuannya masih ada, tetapi dia hanya tidak ingin melihat tuannya, maka keadaan pikiran tuannya harus. Kepingan salju berkibar, angin utara bertiup, dunia adalah satu bagian, luas. Meskipun sedih, masih sedikit berwarna. Di masa depan, saya akan menemukan cara untuk menemukan reinkarnasi paman ini.
Li Changshu menghela nafas dalam hatinya, menatap kata "mantap" yang dia tempel di pondok jerami tadi, dan gejolak suasana hatinya berangsur-angsur mereda. Hal-hal selalu harus dilakukan langkah demi langkah. Pendeta tahu kertas menyamar saat guru kembali ke puncak Xiaoqiong di atas awan dan memasuki gubuk jerami Li Changshu, dan kemudian Li Changshu dan pendeta kertas pergi ke rumah guru. Misi dari kertas Taois ini berakhir. Setelah beberapa saat, hanya Li Changshu yang keluar. Beberapa hari kemudian, Master Jiwu datang untuk mengunjungi Junior Brother Qi Yuan barunya, dan membawakannya hadiah dari sekte untuk melenyapkan iblis, dan memberitahu Qi Yuan tentang hasil disposisi Bansi. Li Changshu menghentikan guru Jiwu dengan alasan, "Tuan, saya telah menunjukkan kesedihan karena suatu alasan akhir-akhir ini," dan berbicara dengan guru Jiwu tentang peristiwa tahun ini. Jiwu mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya. Li Changshu menanyakan beberapa detail, dan Jiwu menjawabnya dengan detail. Setelah itu, Li Changshu berulang kali meminta guru Jiwu untuk meminta 2 diaken lainnya yang pergi bersama tahun itu untuk menjaga rahasia ini dengan ketat, dan belum lagi masalah ini di pintu lagi. Jiwu dengan sungguh-sungguh setuju, dan pasangan untuk Jiwu, ini adalah masalah sepele. Dengan cara ini, episode kecil kota Lindong telah berakhir. Setan rubah yang ditangkap ditekan oleh para tetua di dalam gerbang Gunung Duxianmen, dalam formasi besar pembuluh darah terestrial, dan dia dihukum dikurung di sini selama 300 tahun. Setan rubah mampu bertahan, jadi dia tidak banyak bicara, dan diam-diam ditekan di bawah puncak gunung, dan dia tidak melihat kebencian darinya. Menurut pendapat Li Changshu, yang terbaik adalah menangani Bansi ini secara langsung. Tetapi tidak ada dewa abadi di sekte yang ingin kehilangan pahala dan meningkatkan karma mereka, jadi mereka tidak punya pilihan selain menyegelnya sementara dari gerbang gunung. Mengenai iblis rubah ini, Li Changshu tidak menganggapnya enteng. Lagi pula, tuannya dan paman Jiwu yang menangkapnya dan mengambil sarangnya di dunia. Li Changshu telah melihat beberapa metode pencemaran dan penghancuran pahala dan kebajikan dalam buku-buku kuno, meskipun menyusahkan, bukan tidak mungkin. Tapi sekarang, berurusan dengan siluman rubah ini bukanlah prioritas utama. Setelah memastikan bahwa musuh tuannya adalah Kuaisi dari puncak Xianlin, Li Changshu dengan cepat mulai menyelidiki dan merencanakan secara diam-diam, dan kesadaran abadinya terus menutupi seluruh puncak Xianlin. Goshaok melawan kelinci, masih melakukan yang terbaik. Dia ingin menerapkan rencana yang sempurna untuk menghilangkan musuh, adalah wajar untuk merencanakan dengan hati-hati. Rumuskan rencana tindakan, tandai kesulitan dan analisis satu persatu, dan terakhir buat beberapa rangkaian rencana, pilih yang paling sempurna, dan sisakan yang lain. Mempertimbangkan semuanya, memberikan pihak lain kecelakaan adalah hal yang paling aman bagiku. Sekitar setengah tahun kemudian, Li Changshu akhirnya melihat sisi Kuaisi ini. Ini adalah seorang Tao Parubaya dengan wajah lurus dan sikap yang luar biasa, dia juga memiliki alis pedang dan mata bintang. Pendeta Tao Kuaisi datang dari gerbang gunung, dia seharusnya baru saja kembali ke gerbang abadi dari luar. Ketika dia kembali ke puncak Xianlin, dia melihat ke arah puncak Xiaoqiong 4 kali, matanya menunjukkan sedikit kedinginan. Li Changshu mengambil secarik bambu dan menuliskannya dengan detail. Taois Kuaisi, Taois segera mati. Sejak dia mengetahui nama ini, Li Changshu sudah memulai persiapan untuk membalaskan dendam tuannya. Di luar gerbang gunung, 2 pendeta kertas langit bersiaga kapan saja, membawa pil racun yang cukup untuk membunuh 20 makhluk surgawi. Li Changshu dapat terus melakukan banyak tugas untuk waktu yang lama. Tidak sulit baginya untuk membagi pikirannya dan menggunakan kesadarannya yang abadi untuk memantau puncak Xianlin setiap saat. Namun, apa yang membuat Li Changshu sedikit khawatir? Sejak guru membaca 16 karakter itu, dia tidak pernah keluar dari gubuk jerami. Jika Li Changshu tidak bisa merasakan keadaan tuannya, dia mungkin sudah lama membobol formasi untuk mencari tahu. Menguntit adalah menguntit, dan praktiknya sendiri tidak dapat ditinggalkan. Li Changshu berlatih alkimia, membaca buku, mendapat pencerahan, mengajar mentornya seperti biasa, dan secara teratur pergi untuk menyapa dan berbicara dengan master di luar rumah master. Setelah menatap ini, 12 tahun telah berlalu dengan tergesa-gesa, dan Taois Kuaisi telah berlatih dalam pengasingan di guanya sendiri. Pendeta Tao ini mungkin tidak tahu pada saat ini bahwa formasi isolasi di luar guanya telah ditembus oleh seseorang secara diam-diam, dan sinar kesadaran abadi telah menatapnya selama lebih dari 10 tahun.
Bahkan jika Taoist Kuai-si memiliki perasaan samar bahwa seseorang sedang mengawasinya sebelumnya, setelah lebih dari 10 tahun, dia sudah terbiasa. Adalah normal bagi seorang abadi sejati untuk berlatih dalam pengasingan selama puluhan atau ratusan tahun. Jika pihak lain tidak bergerak, Li Changshu juga tidak akan bergerak. Tapi Li Changshu tidak menyangka bahwa dia tidak menunggu Kuai-si keluar, tapi dia menunggu berita. Karena malapetaka di Xianmen sebelumnya, sekte tersebut ingin melepaskan tekanan pada para murid dari para murid, dan untuk memilih murid yang luar biasa untuk berpartisipasi dalam konferensi asal 3 agama, persaingan besar dalam sekte. Yaitu diadakan setiap 200 tahun, akan diadakan 3 tahun kemudian. Bersambung.